Rizky belum selesai ya? Apa Baru sudah? selesai, Kak. Udah pada join semua. Oh, udah. Beberapa udah ada yang Oke. join. Oke, siap. Soalnya mau telepon dosennya. Teman-teman, ternyata dokter Bayu sudah bergabung. Mohon maaf ya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Dok. Selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Oke, pagi ini kelas gabungan ya. Iya, Dok. C sama D. Iya, dok. Benar ya? Betul, dok. Oke. Hari ini di kelas gabungan ini saya akan membawakan satu penyakit yang cukup banyak Anda temui nantinya di lapangan. Bahkan ini juga sudah menjadi salah satu program dari pemerintah, yaitu anemia. Jadi anemia itu sudah menjadi program pemerintah yang berhubungan dengan nanti pemberantasan dari stunting, dicek anemianya. Dan ini merupakan ranah Anda yang paling banyak. Karena anemia yang paling sering ditemui itu adalah anemia defisiensi besi. Kalau di ibu hamil dia defisiensi folat, dan juga anemia defisiensi B12. Ya. Untuk menyingkat waktu, saya nggak bisa sharing. Rizky, tolong dibantu. Nggak bisa saya. Sebentar ya, Oke, Dok. jadi pada ya oke. Saya tunggu, tenang aja. Prinsipnya anemia itu kelihatannya kecil, kelihatannya mudah, tetapi yang perlu Anda tahu adalah anemia itu tidak hanya 3 jenis. Ya, anemia itu banyak sekali. Diagnosa dari anemia itu sebenarnya sangat banyak. Tapi memang di lapangan yang paling sering kita ketemu adalah kira-kira ada 3 jenis anemia. Karena kalau yang lain-lainnya itu akan membutuhkan pemeriksaan yang lebih spesifik. Sehingga dia hanya saya sebutkan, hanya saya ini supaya Anda tahu, tetapi tidak terlalu atau tidak saya butuh Anda untuk hafal.
saya tidak membutuhkan Anda untuk hafal, tetapi prinsipnya adalah Anda supaya bisa lebih sadar bahwa yang namanya anemi itu ternyata banyak sekali. Sudah bisa dilihat ini? Screen saya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, kita mulai. Anemia. Prinsipnya dari anemi, pengertian secara fungsional, yaitu adalah penurunan jumlah massa eritrosit atau red cell mass, sehingga tidak bisa memenuhi fungsinya untuk bertugas membawa oksigen. Di oksigennya itu tidak cukup ke jaringan perifer. Secara praktisnya, anemia itu biasanya ditunjukkan oleh penurunan kadar Hb, hematokrit, atau juga hitung eritrosit, red cell count. Dan yang paling sering dipakai di klinis adalah kadar Hb dan hematokrit. Karena ini yang paling mudah untuk diketahui. Ini yang harus Anda mengerti, bahwa sebenarnya anemi itu bukan satu kesatuan. Jadi dia bukan penyakit sendiri. Akan tetapi lebih banyak karena gejala. Jadi aneminya itu prinsip dasarnya adalah dia gejala atau sesuatu yang muncul akibat penyakit. Apa namanya? Normalnya atau seharusnya anemi itu tidak hanya berhenti sampai ke oke, Anda anemi. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi prinsipnya anemi, kalau Anda mau tahu yang benar, yang namanya diagnosa anemi itu harus sampai tahu penyakit dasarnya apa. Itu adalah diagnosa anemi yang benar. Tapi kalau Anda nanti bekerja di lapangan, apalagi di PPK 1, tingkat awal, maka Anda tidak perlu sampai tahu diagnosa pasti. Tapi Anda yang bisa Anda lakukan itu nanti adalah diagnosa yang berdasarkan apa yang ada di PPK. PPK 1 tuh. Itu diagnosanya nanti saya beritahukan cara-cara diagnosa. Dari kriteria WHO, anemi untuk laki-laki dewasa itu di bawah 13 gram per desiliter darah. Artinya itu segitu, di bawah 13. Wanita tidak hamil itu di bawah 12, untuk wanita hamil itu di bawah 11. Di era tahun 90-an sampai 2010 mungkin atau 2017-an, itu kriteria WHO itu tidak dipakai di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya kriteria sendiri, yaitu 10 gram per desiliter. Jadi nanti kalau Anda menemukan ada dokter yang mengatakan anemi itu di bawah 10, tidak salah juga. Mungkin dokter itu menggunakan kriterianya khusus Indonesia. Di Indonesia itu pernah mengeluarkan kriteria untuk anemi, itu dia di bawah 10.
sebenarnya prinsipnya adalah ini itu untuk atau bisa memudahkan Anda di klinik. Jadi secara klinik itu lebih mudah karena tidak harus menghafalkan, oh kalau laki-laki dewasa itu 13, kalau wanita yang nggak hamil itu 12, kalau hamil 11. Dipukul rata ada di angka 10. Jadi ini merupakan salah satu konsensus yang pernah muncul di Indonesia. Akan tetapi Anda juga harus tahu bahwa BPJS sekarang itu menggunakan kriteria WHO untuk menegakkan anemi. Jadi kriteria WHO itu sekarang digunakan oleh BPJS untuk menegakkan anemi. Jadi WHO atau BPJS di Indonesia itu masih menggunakan kriteria WHO. Jadi tetap Anda harus, kalau mau tetap menghafal 13, 12, 11. Kenapa sih sampai muncul angka 10 gram per desiliter? Karena di klinis, anemi itu tidak atau sedikit sekali menunjukkan gejala kalau dia di atas 7. Jadi anemi itu sangat sedikit menunjukkan gejala kalau dia di atas 7. Inilah kenapa Indonesia itu berani mengeluarkan angka 10. Jujur, di Indonesia itu orang dengan anemi itu cukup banyak. Kalau kita menggunakan kriteria WHO, orang dengan anemi itu sangat banyak. Karena itu, misal laki-laki dewasa 12, berarti dia sudah termasuk anemi. Kalau dia anemi, maka seharusnya yang benar itu dicari kenapa penyebab aneminya. Itu yang benar. Nanti saya tunjukkan tata laksana anemi menurut BPJS. Jadi kalau sekarang eranya adalah kita harus tahu BPJS itu menyuruh kita melakukan apa. Itu eranya. Karena memang era sekarang adalah semua tergantung BPJS. Karena jujur saja, BPJS yang pegang duit. Jadi memang ini adalah era kesehatan di saat ini. Oke. Prinsip dasar dari anemi. Sebenarnya anemi itu sumbernya hanya 3 kok. Jadi anemi yang sebanyak itu, nanti saya lihatkan, anemi yang sebanyak itu. Sumbernya, prinsip dasar etiologi penyebabnya, itu hanya 3. Satu adalah gangguan pembentukan eritrosit oleh sumsum tulang. Yang 2 adalah kehilangan darah, jadi darah itu keluar dari tubuh. Dan yang ketiga adalah penghancuran eritrosit dalam tubuh sebelum waktunya. Hanya 3 ini yang menyebabkan anemi di dalam tubuh. Prinsip dasar etiologinya itu hanya 3 ini. Dari 3, nah ini adalah etiopatogenesis. Jadi patogenesis sesuai dengan etiologi. Bisa Anda perhatikan, bisa Anda lihat. Anemi itu sebanyak itu. Itu ini baru yang A loh ya. Baru yang anemi karena gangguan pembentukan eritrosit dalam sumsum tulang. Yang Anda sering tahu adalah defisiensi besi, asam folat, sama vitamin B12. Mungkin pernah dengar anemia aplastik. Nah, kalau anemia aplastik itu memang karena kerusakan dari sumsum tulang. Ataupun anemi karena gagal ginjal yang kronik. Mungkin Anda tahu hal itu. Tapi yang nanti
Anda hadapi sehari-hari itu adalah yang defisiensi besi, defisiensi asam folat, dan defisiensi vitamin B12. Ini adalah anemi karena etiologinya gangguan pembentukan eritrosit oleh sumsum tulang. Nah, anemi akibat perdarahan hanya dibagi dua, akut dan kronis. Lalu ada anemi yang hemolitik, yang dihancurkan oleh tubuh. Di sini yang paling sering Anda dengar adalah talasemia. Sebenarnya anemi itu banyak jenisnya. Saya tidak mengharuskan Anda untuk hafal semuanya, tetapi pada prinsipnya Anda harus tahu. Minimal Anda mengerti bahwa anemi itu pada dasarnya sangat banyak. Dan diagnosa anemi itu pada dasarnya seharusnya itu tidak berhenti di hemoglobinnya kurang. Tetapi harus sampai tahu penyebab dasarnya. Nah, kalau klasifikasi anemi yang sering dipakai di klinis adalah tiga ini. Hipokromik mikrositar, normokromik normositar, dan anemi makrositar. Hal ini didasari dari gambaran morfologik dengan melihat indeks eritrosit di hapusan darah tepi. Kalau Anda tes darah rutin, maka akan ada angka MCV dan MCH. Ini yang bisa Anda nilai. BPJS menggunakan kriteria klasifikasi anemi yang seperti ini. Jadi hipokromik mikrositar, normokromik normositar, dan anemi makrositar. Jadi ini kalau klasifikasi anemi yang berdasarkan gambaran morfologik ini kita gabung dengan ini tadi, etiologi, maka kita dapat ini. Anemi hipokromik mikrositar itu isinya adalah anemi defisiensi besi, talasemia, anemi akibat penyakit kronik, dan anemi sideroblastik. Yang normokromik normositar itu isinya adalah anemi-anemi ini. Perdarahan yang akut, aplastik, penyakit kronik, gagal ginjal kronik. Ini adalah anemi-anemi normokromik normositar. Dan yang makrositar itu adalah anemi defisiensi asam folat, defisiensi B12. Termasuk di dalamnya adalah anemi pernisiosa. Jadi ini adalah pembagian klasifikasi kalau Anda menggunakan yang hipokromik normositar, normokromik normositar, dan makrositar. BPJS menyuruh kita untuk menggunakan klasifikasi ini. Oke, kalau Anda ingin amannya, itu gunakan klasifikasi yang disuruh oleh BPJS. Oke, kita masuk di gejala umum dari anemi. Kenapa saya bilang gejala umum? Karena setiap anemi, setiap jenis dari anemi itu akan memunculkan gejala yang khas atau gejala yang khusus. Jadi dari berbagai jenis anemi itu tadi, maka Anda juga akan tahu bahwa gejala-gejala anemi yang satu dengan yang lain itu juga berbeda. Tetapi ada yang umum, general
gejala umum dari anemi. Prinsip gejala umum dari anemi itu karena adanya iskemik organ target. Iskemia dan mekanisme kompensasi tubuh itu gagal. Ini mekanisme kompensasi tubuh itu gagal dan dia ada iskemik. Akhirnya memunculkan gejala. Gejala ini biasanya baru terasa atau orang baru mencari pertolongan kalau HB-nya di bawah 7. Seperti yang saya bilang, HB lebih dari 7, rata-rata aneminya itu tidak ada gejala. Jadi ketahuannya anemi karena cek lab periksa darah baru ketahuan ada anemi. Tapi kalau HB-nya di bawah 7, itu baru muncul gejala yang terlihat, yang dirasakan. Gejala umum yang ada adalah lemah, lesu, lelah. Ini adalah gejala yang paling umum. Bisa juga muncul tinnitus, berkunang-kunang, kakinya dingin, sesak nafas, bahkan juga dispepsia. Rasa tidak nyaman pada perut. Jadi ini adalah gejala yang umum ada di anemi. Nah, ini adalah beberapa gejala khas dari anemi. Kalau aneminya defisiensi besi, maka akan muncul gejala disfagi. Lalu ada atrofi dari papi lidah, stomatitis, dan juga kukunya berbentuk sendok. Kalau ada anemi megaloblastik, maka bisa muncul glositis dan gangguan neurologik, terutama yang di defisiensi vitamin B12. Sedangkan di anemia hemolitik, Anda bisa menjumpai ikterus, lalu splenomegali dan hepatomegali. Untuk anemia aplastik, muncul perdarahan dan tanda-tanda infeksi. Ini adalah gejala khas dari anemi-anemi tertentu. Untuk pemeriksaan, pada dasarnya pemeriksaan fisik, anemi itu dia pucat. Prinsipnya hanya pucat. Beberapa teori mengatakan ada yang sampai takikardi, dyspnoe, ada yang macam-macam lah. Benar-benar saja, akan tetapi gejala-gejala itu adalah gejala yang sudah mungkin HB-nya di bawah 5 atau bahkan 3 HB-nya. Maka gejala itu adalah gejala yang bisa muncul. Tapi kalau hanya HB 7 misalnya atau 6,5 misalnya, maka gejala-gejala yang berat seperti itu tidak terlalu terlihat. Yang terlihat HB 7 misalnya itu adalah pucat. Jadi terlihat pucat. Yang paling mudah dilihat adalah pada konjungtiva. Pada mukosa mulut, telapak tangan, dan jaringan di bawah kuku. Ini yang bisa Anda periksa. Setelah dari anamnesa Anda menemukan gejala anemi yang umum, maka pemeriksaan fisik prinsipnya adalah Anda menemukan pucat. Jika di tempat Anda ada pemeriksaan laboratorium, maka gunakan pemeriksaan laboratorium. Prinsip dasar dari pemeriksaan laboratorium itu dibagi 4 dasar, yaitu yang screening. Screening ini banyak sekarang dilakukan di sekolah. Salah satu kegiatan dari puskesmas,
harus melakukan screening di sekolah, terutama di usia sekolah SMA. Jadi dicari yang anemi. Lalu ada pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan sumsum tulang, dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan sumsum tulang itu dilakukan untuk menegakkan diagnosa dari anemi. Ingat ya, gold standar untuk penegakan diagnosa dari anemi itu ada di pemeriksaan sumsum tulang. Karena kalau sudah sumsum tulang yang diperiksa, sumsum tulang itu adalah tempat lahirnya sel darah merah. Jadi pabriknya ada di sumsum tulang. Jadi sumsum tulang yang diperiksa itu akan memunculkan diagnosa pasti dari anemi. Jadi aneminya anemi apa? Itu pasti diagnosanya. Lalu ada pemeriksaan khusus. Contoh pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan serum iron ataupun pemeriksaan PIBC, iron binding. Jadi itu pemeriksaan yang cukup mahal. Cukup mahal pemeriksaan itu yang akan hanya membuktikan bahwa dia anemia defisiensi besi. Jadi pemeriksaan yang cukup mahal dan hasilnya adalah memang dia anemia defisiensi besi. Itu adalah salah satu pemeriksaan khusus. Ada juga pemeriksaan khusus itu yang misal untuk menyingkirkan dari anemi gagal ginjal, maka perlu diperiksa fungsi ginjal. Misal mau membuktikan anemi itu hemolitik, maka harus diperiksa fungsi dari hepar. Ini adalah yang disebut pemeriksaan khusus dari anemi. Nah, untuk diagnosis yang saya perkenalkan di sini itu hanya pendekatan secara klinis. Karena yang namanya anemi itu diagnosanya sebenarnya pendekatannya itu banyak. Jadi ada yang pendekatan secara daerah. Lalu ada juga pendekatan secara probabilitas. Contoh pendekatan probabilitas adalah untuk yang anemi defisiensi besi itu akan lebih banyak diderita oleh orang-orang yang tinggal di wilayah tropis dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di wilayah subtropis. Itu pendekatannya probabilitas. Jadi kalau Anda di daerah tropis seperti di Indonesia, maka anemi yang paling sering Anda temui adalah yang defisiensi besi. Jadi ada anemi, Anda langsung curiga, oh ini defisiensi besi. Itu adalah pendekatan probabilitas. Pendekatan wilayah itu kalau di Bali itu Anda akan banyak menemui anemia perniciosa. Di Bali Anda akan banyak menemui anemia perniciosa. Tapi kalau yang tinggal di tempat lain, kemungkinan besar aneminya nanti ketemunya anemi defisiensi besi. Itu adalah contoh dari pendekatan wilayah dan pendekatan yang probabilitas. Yang mau saya sampaikan ke Anda adalah yang pendekatannya secara klinis. Prinsipnya adalah didasari dari 3 hal, yaitu kecepatan timbulnya penyakit atau onset dari anemia, lalu berat ringannya derajat anemi, dan gejala yang menonjol. Dari 3 hal ini, lalu ditambahkan dengan Anda yang klasifikasi yang disuruh oleh
BPJS, maka Anda sudah bisa mengira-ngira ini aneminya bakal karena apa. Kalau Anda melihat dari kecepatan munculnya atau onset dari aneminya, anemi yang munculnya cepat, kira-kira aneminya bakal adalah seperti ini. Nomor satu adalah perdarahan, terutama yang perdarahan akut. Nomor dua adalah anemi hemolitik. Contohnya transfusi yang salah. Jadi dia hemolitik. Ataupun anemi karena leukemia yang akut. Bisa juga muncul karena krisis aplastik. Jadi anemi hemolitik kronik, tapi dia krisis aplastik. Ini konsep dari anemi, dia akan cepat munculnya. Bisa hari, bisa minggu. Tapi tidak sampai berbulan-bulan. Jadi onset cepat itu hitungannya hari ataupun minggu. Yang onset lambat adalah defisiensi besi, defisiensi folat B12, penyakit kronik, maupun hemolitik kronik karena kongenital. Ini biasanya munculnya lambat dan orang tidak sadar akan aneminya karena dia lambat. Tubuhnya kompensasi, jadi dia belum merasakan keluhan-keluhan atau gejala dari anemi. Berdasar berat ringannya derajat anemi. Biasanya gejala berat itu muncul justru di defisiensi besi. Anemia aplastik, leukemia akut, talasemia mayor, perdarahan akut, dan GGK yang stadiumnya terminal. Jadi defisiensi besi ini kenapa gejalanya bisa berat? Seperti yang saya bilang, karena dia onsetnya lama. Onset lama, maka dia tidak dirasakan. Akhirnya gejalanya bisa bertambah berat. Ini biasanya datang ke tempat Anda itu dengan gejala yang sudah berat. Kalau gejala ringan sampai sedang, biasanya akibat anemi penyakit kronik. Kalau anemi dari penyakit sistemik dan juga talasemia. Jadi trait dari talasemia itu memang gejalanya ringan sampai sedang. Dia tidak terlalu berat. Gejala yang menonjol. Yang terakhir adalah pendekatan klinis dengan gejala yang menonjol. Gejala yang menonjol itu adalah hanya dibedakan gejala aneminya yang menonjol atau gejala penyakitnya. Karena biasanya kalau yang dari penyakit kronis, yang lebih menonjol adalah gejala penyakitnya dibandingkan gejala aneminya. Ini yang bisa Anda telaah. Gejala anemia yang menonjol biasanya di defisiensi besi, aplastik, ataupun anemia hemolitik. Tapi kalau yang sekunder, anemia sekunder atau anemia akibat penyakit kronik, itu dia akan memunculkan gejala penyakit dasar. Itu yang lebih menonjol. Oke,
Ini adalah tata laksana dari BPJS. Karena nggak cukup satu slide, maka saya pecah jadi 2 slide. Workout-nya adalah semacam ini. Jadi Anda, kalau ada pasien itu datang dengan keluhan anemi umum, maka Anda bisa masukkan ke algoritma ini. Hemodinamiknya stabil atau ada perdarahan aktif, icterus, atau hemodinamik yang tidak stabil. Kalau ada hemodinamik yang tidak stabil, maka langsung infus dan langsung rujuk. Kalau hemodinamiknya stabil, maka bisa Anda anamnesa lebih dulu. Nanti silakan Anda baca lagi. Mungkin kalau kurang jelas, nanti saya kirimkannya yang lebih jelas. Tapi prinsip dasarnya yang mau saya beritahukan adalah yang dibagi 3 ini. Pemeriksaan darah lengkap, maka akan dibagi 3. Nah, MCV kurang dari 80, MCV-nya 80 sampai 100, dan MCV lebih dari 100. Menurut BPJS, di PPK 1 atau yang primer, hanya dibagi 3 ini, anemi itu. Kalau kurang dari 80, maka dia mikrositik. Langsung Anda terapi tablet besi. Dianggap aneminya adalah defisiensi besi. Sedangkan yang normositik, maka harus cek leukositnya, trombosit, dan bilirubin urin. Kalau leukosit dan trombosit turun, maka ini aplastik, rujuk. Tapi kalau yang makrositik, terapinya langsung B12 dan asam folat. Tidak naik, baru rujuk. Tapi kalau naik, lanjutkan terapi. Prinsipnya kalau anemi ketemu defisiensi besi, maka Anda harus mencari penyebab anemi dari defisiensi besi. Jadi 3 ini yang Anda harus perhatikan dari, ini adalah algoritmanya BPJS. Karena itu berdasar algoritma ini, maka pada prinsipnya setiap Anda ketemu anemi adalah beri terapi tablet besi dan terapi B12 dan asam folat. Ini yang sebenarnya harus Anda lakukan. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu melakukan pemeriksaan darah, tetapi langsung aja beri tablet besi dan vitamin B12 dan asam folat. Berapa banyak pemberiannya? Maka ini, tablet besinya adalah 10 mg per kilogram berat badan per hari. 3 kali sehari. Diminum saat sedang makan. Dan lama pemberiannya 1 sampai 3 bulan. Ini yang harus Anda perhatikan. 1 sampai 3 bulan. Efek sampingnya mual muntah, diare, dan BAB kehitaman. Ingat ya,
pemberian tambahan besi atau sulfasferosus itu minumnya sehari 3 kali. Dan lama pemberiannya 1 sampai 3 bulan. Jadi minimal 1 bulan. Anda minum obat penambah darah itu minimal 1 bulan. Jangan hanya minum obat penambah darah 1 minggu. Apalagi minum cuma 1 hari. Lalu pengen ada hasilnya. Jadi minimal 1 bulan. Baru Anda bisa melihat ada hasilnya atau tidak. Tentu minumnya 3 kali loh ya sehari, bukan sekali sehari. Jadi ini yang saya tulis ini menurut BPJS ya. Ini menurut BPJS. Tapi kalau Anda mau menurut teorinya, sebenarnya teorinya menurut penyakit dalam itu minumnya itu cukup 1 minggu sekali. Tapi minum selama 3 bulan memang. Tapi minumnya 1 minggu sekali. Kalau menurut penyakit dalam. Jadi minum 1 minggu sekali selama 3 bulan. Itu efeknya akan jauh lebih baik. Selama gizinya juga tetap masuk. Karena kalau Anda minumnya 3 kali sehari, pasti muncul mual. Bahkan bisa konstipasi ataupun diare. Gizinya itu nanti tidak akan masuk dengan baik. Karena orangnya malas untuk makan, karena mual. Bisa juga muntah. Karena banyak yang tidak tahan dengan obat penambah darah. Jadi banyak yang tidak tahan dengan obat penambah darah. Apalagi kalau sampai harus minum 3 kali sehari. Vitamin B12 1000 mikrogram ini ada di multivitamin biasanya. Cukup 1 kali sehari. Absorpsi maksimalnya saat lambung kosong. Jadi ingat minum vitamin B12 atau minum multivitamin sebaiknya jangan bersama makanan. Jadi sebaiknya jangan bersama makanan. Karena lambung kosong itu akan lebih mudah untuk diabsorpsi. Asam folat 1 miligram 1 sampai 2 kali sehari. 3 ini adalah obat yang dipakai untuk mengatasi anemia. Pada prinsipnya anemia apapun Anda temukan beri 3 ini. Kecuali memang anemia sudah parah. Contoh simpel adalah dia sampai payah jantung, sampai dyspno, sampai takipnu. Karena aneminya, biasanya itu aneminya sudah 3 itu hasilnya. Nah, kalau seperti itu, mau nggak mau Anda harus langsung rujuk. Karena memang butuh transfusi. Nah, untuk monitoring pengobatannya, prinsipnya adalah harus konsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, lalu rutin untuk diperiksa HB-nya. Ini adalah monitoring dari pengobatan. Dan yang terakhir adalah pencegahan. Ini
hindari pemberian zat besi bersamaan dengan susu, teh, kopi, minuman ringan yang mengandung karbonat dan multivitamin mengandung fosfat dan kalium. Ini adalah hal-hal yang bisa mengurangi terserapnya zat besi di dalam tubuh. Jadi bisa mengurangi terserapnya zat besi di dalam tubuh. Lalu screening ibu hamil, bayi, dan anak usia sekolah. Ini di puskesmas sudah dilakukan. Jadi sebenarnya sudah melakukan pencegahan dengan upaya screening. Jadi prinsipnya adalah yang bisa Anda edukasikan, gizi yang seimbang. Makannya harus gizi seimbang. Itu yang bisa Anda edukasikan. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini di chat sudah ada satu. Bagaimana bagi pasien yang tidak menunjukkan gejala anemi agar pasien mengetahuinya dan bisa berobat? Pertanyaannya susah, Bu. Pertanyaannya susah. Kenapa saya bilang susah? Karena biasanya orang itu, terutama orang Indonesia, Bu, itu kalau tidak ada gejala, mereka tidak mau berobat. Atau bahkan tidak mau memeriksakan kesehatannya. Itu adalah tipikal orang Indonesia. Kalau kita di luar negeri atau orang yang mengerti akan kesehatan, minimal 6 bulan sekali atau setahun sekali orang itu seharusnya memeriksakan kesehatannya. Entah ada gejala ataupun tidak. Di situ, Bu, biasanya ketahuannya nanti akan di situ. Jadi saat periksa rutin tahunan, itu nanti akan ketahuan. Karena Anda bertanyanya yang tanpa gejala. Nah, kalau tanpa gejala, itu jawaban saya seperti itu. Oke, silahkan yang lain kalau mau bertanya. Dok, izin bertanya. Izin bertanya, Dok. Saya Yulita dari kelas D. Halo. Dok, saya mau bertanya. Mungkin bapaknya lagi nelpon dulu kali Teh Yulita. Mungkin pertanyaannya boleh di chat aja, Kak. Oh, silakan. Saya tadi kayaknya nggak dengar anunya. Iya, Dok, izin bertanya. Ya. Tadi itu kan kalau zat besi itu tidak boleh bersamaan ya dengan susu, teh atau kopi itu ya, Dok. Ya. Maksimalnya itu berapa jam setelah kita konsumsi obat atau setelahnya, Dok? Terima kasih. Oke. Perut kosong, Bu. Pengosongan lambung itu adalah plus minusnya di angka 4 jam. Tetapi kalau 4 jam itu biasanya terlalu lama, biasanya kita advisekan itu adalah 2 jam, Bu. 2 jam sebelum makan ataupun 2 jam sesudah makan. Itu yang biasanya kita advisekan. Karena tapi kalau pengosongan lambung teorinya adalah di angka 4 jam, Bu. Ya, Itu baik. benar-benar kosong, 4 jam itu. Baik, Dok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dok, Dokter, izin izin tanya. tanya. Iya, sebentar saya menjawab yang di chat. Oh, Ini ya bisa, baik, Dok. bisa jadi salah satu gejala terkenanya anemi.
Kebalik, Bu. Jadi bukan mimisan itu gejalanya anemi, tapi kalau mimisannya sering, maka bisa terjadi anemi. Gitu. Jadi kebalik sebab dan penyebabnya. Apa faktor penyebab sering mimisan? Yang paling mudah faktor penyebab mimisan itu adalah dia adanya rinitis, Bu. Jadi radang di rongga hidung. Jadi rinitis, radang di rongga hidung. Itu yang paling mudah. Rinitis itu bisa karena alergi, Bu. Begitu, Bu, jawaban saya. Baik, Silakan. dokter, makasih. Iya dok, izin tanya dok. Ya, silakan, Bu. Kan misalkan pasien ternyata HB-nya 10 atau 9 dari puskesmas sudah dapat terapi dok. Tapi yang khusus penambah darahnya aja gitu dok, FE-nya. Terus kalau dari kita kan biasanya multivitamin tuh dok, itu tetap nggak apa-apa dikasih dok. Misalkan dari puskesmas itu FE-nya itu 90 mg. Dari kita itu cuma ada yang 30 mg atau 60 mg, boleh tetap dikasih barengan atau gimana dok baiknya? Boleh, Bu. Prinsip dasarnya FE itu sebenarnya tidak terlalu banyak diserap oleh tubuh, Bu. Begitu. FE itu nggak banyak kok yang diserap. FE itu yang diserap itu kecil, Bu. Jadi sebanyak apapun Anda berikan FE, yang ada itu nanti dibuang, Bu, sama tubuh. Jadi sebenarnya FE itu sedikit yang diserap sama tubuh. 1 tablet penambah darah ataupun FE yang dari puskesmas, 1 tablet itu sebenarnya sudah sangat cukup, Bu. Sudah sangat banyak itu. Itu pun tidak akan diserap semuanya sama tubuh. Karena itu yang terjadi kalau Anda minum FE yang banyak, itu BAB-nya hitam, Bu. Amin. Fesesnya jadi Berarti hitam. paling baiknya dari makan ya dok? Untuk biar cepet naik HB-nya gitu, kayak protein hewani gitu ya dok? Iya, protein hewani, Bu. Daging, Bu. Daging merah. Daging Itu merah. akan lebih cepat naiknya, Bu. Oh gitu. Atau Baik, dok. makan hati, Bu. Hati atau buah bis juga benar-benar ngaruh nggak ya dok kalau buah bis? Buah itu sebenarnya ngaruh, Bu. Kurang ya, Dok? Tetapi lebih ke arah, karena kalau buah itu, buah ataupun sayur, itu yang diserap hanya kira-kira 2-6%, Bu. Kandungan dari besinya. Karena besi dari buah atau sayur itu tidak berikatan dengan heme. Jadi bukan yang tubuh kita cari. Kasarnya begitu. Jadi dia diserapnya hanya kira-kira 2-6%. Tapi kalau dari hewani, terutama daging merah ya, itu banyak kandungan heme-nya, itu dia sampai 10-20%. Gitu. Tapi kalau misalkan dia banyak tiap hari nih dok, kita anjurin makan daging, itu nanti meningkatkan kolesterol nggak ya dok waktu hamilnya gitu dok? Ngaruh nggak ya dok? Jadi Ya dagingnya milih yang jangan berlemak, Bu. jadi susah dok. Karena itu, Bu, makannya sarannya tetap gizi seimbang, Bu. Bukan banyak daging, enggak. Tapi tetap gizi seimbang. Hanya kalau dia ada pilihan, apakah daging, apakah ayam, apakah ikan. Nah, pilihlah yang daging misalnya. Kan gitu, Bu. Kalau ada pilihannya. Tapi boro-boro milih, Bu. Untung-untungan bisa makan. Iya dokter. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Dok, izin tanya dok. Silakan. Ya, mungkin ini sharing ya dok ya. Saya Ya. pernah kedapatan pasien, dia tidak pernah AEC ke saya. Ya, tiba-tiba dia datang dengan pembukaan lengkap. Otomatis saya langsung
nolong partusnya tanpa melihat bukunya dulu karena udah di kepala udah 6 cm di vulva ya. Ya. Nah, setelah alhamdulillah persalinannya lancar dan tidak ada tanda-tanda perdarahan. Setelah selesai baru saya bisa baca bukunya dia. Ternyata dia itu HB-nya 6. Dia itu sudah dikonsulin dari puskesmas untuk ke Objin tapi dia tidak datang. Jadi ceritanya dia tuh ditolak kemana-mana tuh ditolak. Dilalahnya saya lah yang kena apesnya pada saat itu datang ke rumah udah pembukaan lengkap udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi saya terpaksa saya Ya. harus menolong dia gitu ya. Tapi alhamdulillahnya dia itu nggak perdarahan dok, kontraksi bagus setelah nifasnya pun berjalan normal gitu ya. Nah, saya anamnesa lagi ternyata riwayat persalinan dia itu selalu HB-nya itu rendah kata dia. Nah, ANC rutin, minum vitamin rutin gitu ya. Cuma kan dia itu cek HB itu ya pada saat hamil aja ya dok. Nggak pernah dia nggak hamil itu cek HB gitu. Jadi dia nggak tahu penyebab anemianya itu karena apa gitu. Nah memang dan dia kek juga gitu ya kek juga tapi bayinya sih normal dok berat badannya kalau nggak salah 2,8 deh ya. Ya. Nah itu sih kira-kira tuh penyebab anemianya itu apakah terjadinya pada saat kehamilan saja apa gimana ya dok ya. Nah itu dok. Terus yang kedua dok ada juga ibu hamil trimester 3 hamil HB-nya masih 8 aja dok ya. Saya kasihlah FE-nya itu 3x1 itu udah 36 minggu. Nah saya evaluasi lagi 2 minggu HB-nya tuh nggak naik gitu dok. Naiknya tuh nggak sampai 9 lah dok, cuma sedikit lah ya. Ya. Kan itu masih riskan ya untuk kami gitu. Di trimester 3 HB masih 8 komaan gitu, nggak nyampe 10 juga gitu. Nah, dia itu ya tadi ya Pak, minum FE 3x1 itu kan sembelit dia kan perutnya nggak enak, begah gitu ya. Jadi gimana ya dok solusinya untuk yang kayak kasus-kasus yang seperti itu? Ya, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Nggak ditambah asam folat sama B12? Saat itu enggak dok, FE aja 3x1 sama kalem B1. Oke. Jadi kalau Anda mampu memeriksa HB, kalau penambahan FE tidak menghasilkan apa yang Anda harapkan, terutama di ibu hamil ya, itu justru yang paling banyak terjadi adalah yang kekurangan asam folat dan B12. Jadi bukan defisiensi besinya. Kalau defisiensi besinya itu biasanya lebih banyak terjadi di yang belum hamil. Jadi di situ perbedaan utamanya. Hamil memang akan meneruskan kalau dia sudah anemi dari awal. Tapi seperti yang saya bilang, angka 7 itu sebenarnya angka yang baru muncul gejala itu. Jadi kalau dia sudah di atas 7, misalnya dia sehari-hari adalah 8 misalnya, maka pada dasarnya tidak akan muncul gejala. Dan itu yang memang ya menakutkan ya kalau untuk ibu hamil terutama trimester 3 mau melahirkan HB-nya masih segitu. Karena yang kita takutkan kan adanya perdarahan. Kalau perdarahan kan waktu waktu kita untuk bisa merespon itu kan harus lebih cepat kalau HB sudah segitu. Saran saya sih kalau ketemu, terutama di wanita hamil, ketemu anemi, saran saya selain FE itu tambahkan folat dan B12.
Karena folat dan B12 itu yang paling sering kekurangan di wanita hamil. Oh, Jadi bukan besinya. jadi dia kemungkinan defisiensi asam folat juga ya, Dok? Sangat besar kemungkinannya kalau dia hamil, Bu. Sangat besar itu kemungkinannya. Iya, Jadi karena kan larinya bukan dari defisiensi besinya, tapi justru di asam folatnya. Tapi kalau Anda bisa melakukan apa namanya, cek darah yang rutin, yang pakai mesin, nah Anda bisa ngelihat MCV-nya di algoritma yang saya bagikan tadi, saya tunjukkan tadi. Nah, di situ bisa Anda lihat. Tuh, kalau ada MCV, kalau Anda hanya mengeceknya HB saja, saran saya sih tambahkan folat dan B12. izin Dok untuk asam folat sama B12 dosisnya bagaimana Dok? Terus kalau kami merujuk ke di puskesmas gitu kan pemeriksaannya itu ya MCV itu kelihatan ya Dok ya. Nah, nilai normalnya itu berapa Dok? Terus indikasi kalau misalnya MCV-nya menunjukkan turun apa rendah atau tinggi itu indikasinya ke arah apa ya Dok? Ini Bu, jadi MCV kurang dari 80 itu yang justru dikasih besi. MCV-nya 80 sampai 100, ini yang nanti Anda harus cek lain-lainnya lagi. MCV di atas 100, ini yang terapinya B12 sama asam folat. Jadi ini dari sisi MCV, Bu. Anda hanya melihat MCV-nya. Ini. Lalu dosis, Bu. Nah, nih dosisnya. B12 1000 mikrogram, Bu. Asam folatnya 1 miligram. Mudah-mudahan sudah terjawab, Bu. Dokter mau tanya, Terima dokter. kasih, Dok. Dokter mau tanya. Ya, sebentar, saya jawab yang di chat dulu. Sudah lama ini yang di chat, kasihan nih. Dampak pada bayi lahir dari ibu yang menderita anemi. Dampaknya mulai tidak ada sampai bayinya mengalami cacat, Bu. Jadi tergantung berat ringan dari anemi ibunya pada saat hamil. Seperti yang diceritakan tadi, contoh kasusnya, kalau kisaran aneminya 8, bahkan 6 pun, ternyata bayinya sehat-sehat saja. Itu yang terlihat, Bu. Nah, dari sisi IQ atau perkembangan dari otak, itu yang belum bisa dinilai. Itu, Bu, jawabannya. Kalau dampak dari bayi ibu yang menderita anemi. Maaf dok, apakah anemi ini bisa menyebabkan anak stunting ya dok? Oh, sangat bisa, Bu. Sangat bisa itu. Karena itu salah satu program penghapusan stunting itu adalah menghilangkan anemi, terutama di wanita usia subur. Sangat bisa, Bu, stunting itu. Gitu, Bu. Baik, terima kasih dokter. Ya, Bu Junaria, efek samping tubuh bila HB tinggi dan trombosit tinggi. HB tinggi dan trombosit tinggi. Efek di tubuh. HB tinggi, kalau HB tinggi itu tinggi seberapa, Bu? Kalau tidak sampai 20, biasanya nggak ada efeknya, Bu. HB-nya tingginya 13, dok. 13 tuh nggak tinggi, Bu. Berarti 13 masih aman ya, dok? Itu normal, Bu.
Terus kalau misalkan efek samping dari trombosit tinggi itu dan kenapa sih dok bisa trombosit itu tinggi sedangkan HB-nya itu kan normal? Eh, Trombosit itu kan keping darah, Bu. Di atas 4.000 itu rendah loh, Bu, kalau trombosit. Nggak salah tuh, Bu. Trombosit itu normalnya 150.000, Bu. Bukan 4.000, Bu. 4.000 itu rendah sekali, Bu. Mungkin salah itu, bukan trombosit mungkin, Bu. Kalau trombosit adalah keping darah, Bu. Trombosit itu adalah yang turun kalau Anda kena infeksi virus dengue, Bu. Demam berdarah. Nah, itu trombositnya turun, Bu. Sampai 20.000, 10.000, bahkan bisa sampai 2.000. Itu sangat rendah, Bu. Normalnya adalah 150.000 sampai 350.000. Trombosit tuh ya, Bu ya. Trombosit adalah keping darah, Bu. Dia bertugas untuk menghentikan perdarahan atau proses pembekuan darah. Itu tugas trombosit. Gitu, Bu. Jawaban saya. Bu Rizky, seberapa efektif pemberian infus? Oke. Seberapa efektif? Kalau dia aneminya kekurangan besi, itu sangat efektif, Bu. Jadi, kalau Anda yakin dia aneminya memang kekurangan besi, infus iron sucrose itu sangat efektif, Bu. Sangat efektif. Tapi Anda harus yakin, memang dia kekurangan besi. Tapi Berarti pada harus prinsipnya ada adalah, ya Bu, tapi pada prinsipnya, eh, daripada Anda melakukan infus iron sucrose, Bu, kasih aja tablet penambah darah, tablet besi itu, Bu. Itu jauh lebih aman dan tubuh akan menyerap apa yang dibutuhkan. Karena kalau yang diinfus, Bu, kalau terlalu banyak, ingat, semua yang terlalu banyak akan dianggap racun bagi tubuh. Dia akan dibuang, Bu. Buangnya lewat mana? Lewat ginjal, Bu. Jadi pasti akan dibuang lewat ginjal, dibuang lewat hepar. Dia akan memperberat kerja dua organ itu, Bu. Efeknya apa? Kalau benar-benar terlalu banyak, efeknya bisa merusak ginjal dan hepar, Bu. Jadi itu, Bu. Kalau saran saya, pakai tablet saja, Bu. Berarti sebelum pemberian iron sucrose pun harus ada pemeriksaan yang memastikan Jauh, kalau Bu. dia karena Pemeriksaannya harus defisiensi ya. pakai serum. Iya, dokter. Itu serum iron itu, habis itu TIBC itu, iron bindingnya harus dilihat semua. Baru bisa kita menggunakan itu. Karena kalau bindingnya aja jelek, Anda kasih iron, lah ada di dalam darah, Bu. Kalau sampai menggumpal di darah, gimana, Bu? Tuh. Jadi semua yang kita paksakan, terutama yang masuk infus, itu berhati-hati penggunaannya. Harus Anda benar-benar yakin baru bisa menggunakan. Begitu saran saya, Bu. Baik, memang lebih aman suplemen aja lah ya, dok. Nah, itu. Baik, terima kasih, dokter. Ya, Bunia 3 tahun thalassemia. Oke, thalassemia. Saya tidak bisa menjawab, Bu. Tetapi
dari semua kasus, ya itu akan rutin, Bu. Ya, itu akan rutin. Belum lagi juga apa namanya? Kemungkinan ya mudah-mudahan apa? Pengobatan dengan stem cell itu bisa mengobati talasemia. Tapi sampai detik ini yang saya tahu dan saya dengar, talasemia itu belum sepenuhnya bisa apa? Pulih atau belum sepenuhnya bisa sembuh dari pengobatan stem cell. Yang baru itu sekarang memang pengobatannya pakai stem cell, Bu. Jadi untuk talasemia, untuk kasus apa namanya, kelainan-kelainan darah, itu sekarang yang terbaru pengobatannya menggunakan stem cell. Tapi ini masih pengobatan dalam taraf percobaan, Bu. Jadi teorinya memang bisa, tetapi nyatanya di klinis itu dia tidak terlalu efektif. Bisa membantu, tetapi tidak menyembuhkan, Bu. Begitu, Bu, jawabannya. Iya, makasih dok. Iya, sama-sama. Bu Rosita, nanti menurunkan ke bayi setelah lahir. Belum tentu, Bu. Ya, talasemia itu menurun, Bu. Tetapi yang menurun adalah gennya. Belum tentu. Kalau ibunya talasemia, tergantung suaminya, tergantung bapaknya. Kalau bapaknya punya gen talasemia, kemungkinan besar memang anaknya akan muncul talasemia. Tapi kalau bapaknya tidak ada talasemia, maka 50-50, Bu. Jadi 50-50, anaknya kena atau tidak, itu 50-50. Begitu, Bu, jawabannya. Bu Marliawati. Minum multivitamin perut kosong. Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus tuh, Bu. Vitamin itu biasanya lebih baik perut kosong. Bagaimana dengan GERD? Nah, kalau GERD, Bu, khusus vitamin C memang bermasalah, Bu. Tetapi kalau yang Anda minum adalah multivitamin, maka walaupun GERD itu tidak ada masalah. Karena kalau multivitamin, rata-rata dia hancurnya itu nanti di lambung yang bagian akhir, Bu. Baru dia akan hancur. Lapisan salut selaputnya itu hancurnya di lambung bagian akhir. Tapi kalau Anda minum vitamin C, murni vitamin C, maka ya itu bisa membuat masalah di GERD. Jadi kalau memang murni vitamin C, sebaiknya minum anti asam lambung dulu. Atau bahkan minum pelapis lambung dulu. Sukralfat tuh, Bu. Itu pelapis lambung. Nah, itu setelah setengah jam minum itu bisa Anda minum vitamin C yang murni ya. Begitu, Bu, jawabannya. Baik dok, terima kasih. Udah deh. Ya, kasus bayi. Cara mencegah kasus supaya tidak terulang kembali. Nah, ini saya sebenarnya tidak bisa menjawab, Bu, karena saya tidak mengerti bayinya aneminya karena apa. Kalau melihat kasus seperti ini, pasti ada bawaan. Jadi bayinya karena apa? Kemungkinan besar ada bawaan ini.
Entah ini larinya ke arah talasemia ataupun larinya ke arah hemolitik yang besar lainnya. Kalau lihat seperti ini mungkin malah ke talasemia mayor nih, Bu. Sebenarnya untuk pemeriksaan peritin sendiri itu penting nggak sih, Dok? Untuk pemeriksaan Eh, peritin sendiri itu penting nggak sih, Dok? sebenarnya gini, Bu. Hampir seluruh pemeriksaan kelainan-kelainan kongenital itu pada dasarnya bisa diperiksa melalui cairan ketuban, Bu. Hampir seluruhnya bisa diperiksa melalui cairan ketuban. Hanya saja pemeriksaan cairan ketuban itu bukan sesuatu pemeriksaan yang rutin di Indonesia, Bu. Dia tidak rutin di Indonesia. Di luar negeri itu sudah menjadi pemeriksaan rutin, Bu. Jadi ibu hamil itu pasti diperiksa cairan ketubannya. Jadi sel dari janin itu nanti akan dilihat ada masalah enggak ke depannya. Kalau di luar negeri, Bu, setelah ditemukan akan ada masalah anaknya, entah itu dia talasemia kah, atau misalnya Down syndrome, atau apapun itu, tapi ditemukan ada masalah, orang tuanya dikasih pilihan, Bu. Apakah kehamilannya mau diteruskan atau digugurkan? Nah, di Indonesia kan tidak bisa, Bu. Itu masalahnya. Jadi, kalau sampai diperiksa dan tahu, yang ditakutkan adalah orang tua itu akan menggugurkan. Gitu loh. Memang itu adalah sebuah tindakan yang kalau dilihat dari sisi bayi, itu nanti membantu bayinya. Karena pasti, pasti itu supaya tidak menyiksa dia sewaktu dia hidup dan besar. Tetapi perlu diingat, Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimanapun juga dalam agama tetap bahwa yang namanya bayi pasti punya rezekinya sendiri, Bu. Dan ini yang tidak bisa kita nilai. Begitu, Bu. Jadi apakah bisa dilihat? Sebenarnya bisa, Bu. Pemeriksaannya melalui pemeriksaan yang cairan ketubannya itu, Bu. Sel janinnya dilihat. Itu bisa, itu ada, Bu. Begitu. Itu kalau kita bicara mengenai defek kongenital ya. Iya, Dok. Kasih ya, Dok. Ya. Nah, saya jawab yang terakhir. Perlu pemeriksaan dini dari sekarang? Sangat perlu, Bu. Minimal 6 bulan sekali, Bu. Anda harus cek HB. Minimal tuh, Bu. Jadi jangan menunda setahun sekali, tapi 6 bulan sekali. Silakan Anda cek HB aja. Rutinnya HB aja. Karena talasemia jelas yang adalah dia anemi, Bu. Gejala paling jelas dari talasemia itu adalah anemi, Bu. Apakah bisa diturunkan? Sangat bisa, Bu. Cowok dan cewek, Bu. Kalau ibunya menderita talasemia tapi menderitanya baru usia 40, kemungkinan besar talasemianya adalah acquired. Acquired itu adalah didapat, Bu. Didapat itu adalah sesuatu yang kemungkinan karena lingkungan, Bu. Ingat ya, Bu, talasemia itu tidak hanya keturunan, Bu, tetapi faktor lingkungannya juga besar, Bu. Contoh simpel, misal tinggal di lingkungan yang polusinya tinggi. Itu bisa jadi talasemia, Bu. Bisa jadi talasemia itu, Bu. Jadi polusi logam berat tinggi.
itu bisa mencetuskan atau memicu munculnya talasemia. Jadi yang pasti diturunkan adalah resikonya, Bu. Tetapi talasemianya belum tentu untuk bisa muncul. Begitu, Bu, jawabannya. Oke, yang dari chat selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dok, izin Dokter boleh mau bertanya tanya. lagi? Banyak yang mau tanya. Silakan. Siapa dulu silakan. Ya, ini dok, saat ini kan ibu hamil digencarkan lagi untuk supaya tidak kekurangan vitamin D3 ya dok ya. Ya. Nah, ada nggak dok hubungan dengan antara kekurangan D3 dengan kejadian anemia gitu? Karena kan kita nggak tahu ya dok untuk ngecek kekurangan vitamin D3 itu kan cukup mahal dan tidak ada tuh di puskesmas. Ya. Kita cuma bisa cek HB aja gitu. Ya. Nah, hubungan defisiensi D3 dengan kejadian anemia itu apakah memang erat kaitannya apa gimana dok? Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Prinsipnya kalau D3, Bu, itu tidak ada hubungannya sama anemi, Bu. D3 atau vitamin D umumnya itu adalah untuk tulang, Bu, untuk pembentukan tulang, terutama di janin, Bu. Kalau itu programnya stunting, Bu, itu saya setuju. Maksudnya setuju adalah itu nanti akan memicu dari pertumbuhan atau pembuatan tulang janin, vitamin D. Tapi kalau itu program dari anemi, D3 itu setahu saya itu tidak berhubungan langsung, Bu. Begitu, Bu. Dokter mau tanya. Baik dok, terima kasih. Ya, silakan yang mau bertanya. Ini dokter, seperti kan asam folat dokter. Ya. Kalau anemis kata dokter kan 1 miligram atau sampai 2 kali sehari. Ya. Nah, sedangkan asam folat yang biasa kita kayak mama merek dagang Polapid, Starfolat, Polarin itu kan 400 mcg dokter. Jadi kalau dicadiin miligram itu berarti kan 1000 dokter, berarti 800 cuman. Jadi kalau kita kasih 2 kali sehari kira-kira mencukupi nggak dokter untuk awal-awal pemeriksaan gitu? Begitu Cukup, dokter. Bu. Oh ya. Cukup ya dokter. Oh jadi nggak usah harus 1000 gitu ya dokter ya? Itulah namanya dosis, Bu. Jadi maksudnya begini, kalau dengan 800 sudah membantu, lah kan nggak perlu 1000, Bu. Oh iya. Baik. Jadi itulah dosis itu adalah rentang, Bu. Iya. Kan namanya dosis itu adalah rentang. Iya. Takutnya kita selama ini takut salah gitu ya dokter ya gitu. Soalnya kadang suka sales tuh bilangin sekali sehari aja. Jadi karena kita udah nambah pendidikan lagi, jadi alhamdulillah ketemu dokter, makanya lebih bagusnya bertanya. Begitu Itu dokter. menurut Terima BPJS, kasih. Bu. Jadi Iya, yang saya dokter. tulis tadi itu menurut BPJS. Oh, baik Itu dokter. dosis dari BPJS, Bu, bukan dosis dari teori. BPJS meminta yang seperti itu. Kalau Anda bisa menuruti, ya uangnya cair, kan gitu, Bu. Tapi BPJS di puskesmas kok tidak menyediakan asam folat ya dokter? Bukan tidak menyediakan, Bu, sebenarnya. Tetapi yang namanya BPJS ke PPK 1 itu kan menyerahkan semuanya ke PPK 1. PPK 1 saya bilang, Bu, ya, tidak hanya puskesmas. Karena puskesmas itu pengadaan obat dan semuanya dari pemerintah biasanya. Iya. Tapi kalau PPK 1 misalnya klinik atau itu kan dia nyediain sendiri, Bu. Beli-beli sendiri. Iya. Iya, kebanyakan pasien dari puskesmas kok nggak dikasih asam folat gitu kan. Nah, alhamdulillah dokter bilang BPJS. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Silakan. Masih ada yang mau bertanya?
Sudah tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, ya sudah. Oke, nanti siang yang kelas D kuliah lagi sama saya ya? Yang kelas D? Kak Ayuza, atau si pen kelas D? Si Pen mungkin kelempar kali dokter. Nanti kita kabarin Ya dokter. sudah kalau gitu enggak apa-apa. Ya, saya Nanti WA-nya. Iya dokter. Terima kasih dokter. Nah, oke, terima kasih atas waktunya. Kalau nggak salah besok lagi ya, ada ya? Iya dok. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, bagus semua. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa menjadi ilmu yang berguna buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter. Terima kasih, Dok. Ya, sehat semua ya. Amin dokter. Amin. Terima Amin. kasih, Dokter. Waalaikumsalam. Nah, saya Liv. Silahkan, Dok. Baik banget dokter.